Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini, saya akan menjelaskan materi tentang iman kepada qada dan qadar Allah. Adapun kompetensi dasar 1.4 meyakini adanya qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. 2.4 bersikap optimis, berikhtiar, dan bertawakal sebagai implementasi beriman kepada qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. 3.4 menjelaskan makna beriman kepada qada dan qadar. Adapun tujuan dari materi pembelajaran kali ini adalah setelah mengikuti proses pembelajaran, peserta didik diharapkan dapat 1. Meyakini adanya qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. 2. Bersikap optimis, berikhtiar, dan bertawakal sebagai implementasi beriman kepada qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Ketiga, menjelaskan makna beriman kepada qada dan qadar. Adapun materi yang akan dibahas secara faktual, meyakini adanya qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Secara konseptual, bersikap optimis, berikhtiar, dan bertawakal sebagai implementasi beriman kepada qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Secara prosedural, menjelaskan makna beriman kepada qada dan qadar. Diharapkan kepada seluruh peserta didik untuk memperhatikan runtut gambar berikut ini. Perhatikan runtut gambar berikut ini. Ada sebuah rumah yang kebakaran, kemudian tetangga datang memadamkan api sambil berkata, "Musibah kok nggak habis-habisnya? Salah siapa ya?" Dan kemudian pemilik rumah menangis sejadi-jadinya seolah tidak ikhlas terhadap musibah yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian, perhatikan runtut gambar yang kedua. Terjadi sebuah tabrakan ataupun kecelakaan. Korban kecelakaan tersebut meninggal dunia dan sanak saudara ataupun familinya ikhlas menerima sambil mendoakan korban yang telah meninggal dunia. Perhatikan runtut gambar yang kedua. Jika sudah diperhatikan, maka peserta didik silahkan jawab pertanyaan berikut ini. Apa yang Anda pikirkan dari dua runtut gambar tersebut? Nah, kita kembali ke runtut gambar yang tadi sudah dijelaskan. Gambar yang pertama. Terjadi sebuah kecelakaan, kemudian menyalahkan dan tidak ikhlas menerimanya. Berbeda dengan gambar yang kedua. Terjadi tabrakan, meninggal dunia, ikhlas, kemudian mendoakannya. Berdasarkan dua gambar tadi, maka akan terjawablah materi kita pada hari ini tentang makna beriman kepada qada dan qadar Allah. Penguatan materi. Apa itu qada? Qada adalah merupakan takdir atau ketetapan yang tertulis di Lauh Al-Mahfuz sejak zaman azali. Takdir dan ketetapan ini sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala bahkan sebelum Dia menciptakan semesta berdasarkan firman-Nya
dalam surat Al-Hadid ayat 22. Tiadalah sesuatu bencana yang menimpa bumi dan pada dirimu sekalian, melainkan sudah tersurat dalam kitab Lau Al-Mahfuz dahulu sebelum kejadiannya. Kemudian, apa itu qadar? Qadar adalah realisasi dari qada itu sendiri. Artinya adalah ketetapan atau keputusan Allah Subhanahu wa taala yang memiliki sifat maha kuasa, qudrah dan qadirun atas segala ciptaannya, baik berupa takdir yang baik maupun takdir yang buruk. Atau dengan kata lain, jika qada itu ketetapan yang belum terjadi, maka qadar adalah terwujudnya ketetapan yang sudah ditentukan sebelumnya. Kemudian, bagaimana perilaku yang mencerminkan keimanan kita kepada qada dan qadar? Kenapa? Karena segala sesuatu yang terjadi di muka bumi itu atas ketentuan, ketetapan, dan kehendak dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kita harus menunjukkan perilaku yang mencerminkan keimanan kepada qada dan qadar. Yang pertama adalah berjiwa qanaah. Rela menerima kenyataan hidup yang dialami dengan ikhlas. Apapun yang terjadi, baik itu musibah, baik itu cobaan yang bersifat baik ataupun tidak baik, maka kita harus berjiwa qanaah. Ikhlas menerima. Yang kedua, berani menghadapi persoalan hidup karena yakin semua yang dialami adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, senantiasa berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala ketika menghadapi kesulitan hidup. Bukan menyesali ataupun berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang harus kita lakukan ketika mendapat ujian ataupun cobaan adalah senantiasa berprasangka baik bahwa Allah sudah mengatur semua yang terjadi. Yang keempat, memiliki keberanian dalam berjuang menegakkan Islam karena yakin bahwa hidup dan mati ada pada kuasa Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima, memiliki jiwa yang tenang, tidak mudah terpengaruh oleh lingkungan yang kurang baik. Yang keenam, cukup tentram hidupnya karena merasa bahwa dirinya selalu dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Orang yang tidak memiliki keimanan kepada qada dan qadar, maka kehidupannya tidak akan tentram karena merasa selalu kurang, tidak bersyukur, dan selalu berprasangka tidak baik kepada Allah. Maka kita harus menumbuhkan perilaku yang mencerminkan keimanan kita kepada qada dan qadar agar kita memiliki kehidupan yang tentram dan selalu merasa dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang ketujuh, mampu mengendalikan dirinya di saat duka maupun suka. Nah, kemudian, apa manfaat iman kepada qada dan qadar? Yang pertama, manfaat beriman kepada qada dan qadar adalah sabar dalam menghadapi cobaan dari Allah Subhanahu wa taala dan tawakal. Berbeda dengan gambar yang ditampilkan pada runtut yang pertama. Berarti mereka tidak sabar dalam menghadapi ujian ataupun cobaan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, pandai bersyukur dan tidak mudah sombong. Orang yang beriman kepada qada dan qadar akan selalu mensyukuri segala kenikmatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada dirinya. Yang ketiga, yakin bahwa segala sesuatu yang terjadi adalah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang percaya kepada qada dan qadar Allah akan menerima dengan kelapangan hati atas segala yang menimpa dirinya, baik itu yang baik maupun yang tidak baik. Nah, setelah kita memahami makna dari beriman kepada qada dan qadar, kemudian memahami perilaku serta manfaat beriman kepada qada dan qadar, maka tugas bagi siswa seluruhnya adalah
Carilah sebuah studi kasus tentang sebuah peristiwa yang menggambarkan makna keimanan kepada qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu, tuliskan perilaku apa saja yang tergambar dari peristiwa tersebut. Hasil dari studi kasus yang sudah kita pahami dan sudah kita baca, rangkum dalam sebuah kertas double folio dan dikumpulkan pada pertemuan berikutnya. Sekian untuk pertemuan kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.